Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Masih membahas tentang sajdah yang ada dalam Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas berapa sajdah, baik itu dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedikit mengulangi bahwa Imam Syafi'i dalam madhab yang jadid, beliau mengatakan ada 14. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sajdah di surat Shad termasuk ayat sajdah minal muta'akkidat. Akan tetapi beliau meninggalkan salah satu sajdah yang ada di dalam surat Al-Hajj. Menurut Imam Ahmad, dua pendapat. Yang pertama sebagaimana Imam Syafi'i 14. Pendapat yang kedua beliau mengatakan ada 15 dengan tambahan surat As-Shad. Imam Malik sama dua pendapat. Yang pertama seperti Imam Syafi'i, yang kedua 11. 11 ini sama dengan gaul godimnya Imam Syafi'i, ya, sama dengan gaul godimnya Imam Syafi'i, tapi bedanya kalau madhab Imam Malik 11 itu pendapat yang kedua, surat Al-Hajj yang kedua ditiadakan, tapi 3 mufassal masuk. 3 mufassal yaitu surat An-Najmi, surat Insyiqaq dan surat Al-Alaq masuk. Nah, Al-Hajj ya, Al-Hajj, An-Najm, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq dihapus. Pendapat Imam Malik yang kedua, surat Shad dimasukkan. Ya. Kalau dihapus 4 kan berarti tinggal 9, tinggal 10. Nah, tinggal 10 dari 14 dikurangi 4 tinggal 10. Lah, sedangkan dikatakan ada 11. Lah, di situ dimasukkan surat Shad. Imam Malik pendapat yang kedua. Kalau Imam Syafi'i hanya menghafuz 3 mufassal, yaitu apa? An-Najmi, Idza sama'un syaqqat dan Al-Alaq. Dan kita sudah tahu tempat-tempatnya, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kapan ya, surat Al-A'raf sujudnya, pada ayat apa surat Al-A'raf ada apa dan yang lain sebagainya. Tapi di sini ada perbedaan. Wala khilafa yu'taddu bihi fi syai'in min mawadhi'a illati fi hamim. Tempat-tempat disunahkan sujud dalam ayat sajdah itu tidak ada perbedaan yang dianggap kecuali yang ada dalam surat Hamim. Surat Hamim ini dalam ayat Al-Quran dinamakan dengan Fussilat. Fussilat. Nah, kecuali yang ada dalam surat Hamim atau surat Fussilat, ulama berbeda pendapat. Kalau dalam surat surat Al-A'raf mereka sama. Kapan sunnahnya sujud? Ketika selesai membaca bil wudhu'i wal asal. Ya, sepakat. Dalam surat An-Nahl
wa yaf'aluna ma yu'marun. Setelah itu sujud. Dalam surat Al-Isra ya, atau Bani Israil, wa yaziduhum khusyu'a, sujud ya. Surat Maryam kharru sujadan wa bukiya, sujud. Begitu juga yang lain sebagainya. Tapi surat Fussilat atau Hamim ya, Hamim At-Tanzil seperti yang disebutkan dalam kitab Hamim As-Sajdah itu ada perbedaan pendapat. Setelah ayat keberapa atau ayat apa yang kemudian sujud. Imam Syafi'i dan para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i seperti yang sudah disebutkan kemarin, yaitu setelah layas amun ya, setelah layas amun. Jadi ayat ke-28 ya, ayat ke-38 ya, ayat ke-38, fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Setelah ayat tersebut baru sujud. Ini Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang ada dalam madhab Imam Syafi'i. Dan itu pendapat diambil dari Imam Sa'id bin Musayyab atau Musayyib, Muhammad bin Sirin, Abi Wa'il, Syakik ibni Salama, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq bin Rahawai. Ini beberapa ulama, baik itu dalam madhabnya Imam Syafi'i seperti yang ada di dalam kitab Al-Majmu' Tuhfa, begitu juga dalam madhabnya Imam Abu Hanifah dalam kitab Hidayah, Hasyiyah Ibn Abidin, kemudian madhabnya Imam Ahmad dalam kitab Mughni wa Kasyaful Qanna'. Ulama lainnya menyebutkan sujudnya itu setelah membaca in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi ayat ke-37, ayat sebelum ayat tadi, yaitu ketika setelah membaca wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Setelah itu sujud. Jadi beda satu ayat. Kalau ini ayat in kuntum iyyahu ta'budun, kalau yang ini layas amun. Lah siapa yang mereka mengambil dari mana? Ibnul Munzir dari Sayyidina Umar bin Khattab, dari Imam Hasan al-Basri, dari ashab Abdullah bin Mas'ud, dari Ibrahim an-Nakhai, Abi Saleh, Talha bin Musarrif, Zubair bin Harith, Malik bin Anas, Walaith bin Sa'ad, wa huwa wajhun li ba'di ashabi Syafi'i. Dan pendapat ini diambil oleh sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi ada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengambil pendapat ini. Jadi sujud setelah in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, jadi memang kalau dilihat dari segi artinya, dari segi artinya kita nggak bahas riwayat ya, nggak bahas riwayat atau pendapat yang ada. Segi artinya lebih pas sujud dalam ayat ini. Nah, karena di sini disebutkan wa min ayatil lailu an-naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu. Nah, janganlah kalian sujud li syamsi karena matahari ya, atau untuk matahari, wala lil qamar itu juga bulan, wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah. Siapa Allah? Alladzi khalaqahunna, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan. Siapa? Bagi siapa diperintahkan sujud? Karena Allah yang menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian kepadanya beribadah. Jadi jika kalian hanya beribadah kepadanya. Nah, di situ seperti pendapat yang kedua. Nah, di antaranya di situ adalah Imam Malik bin Anas, Talha bin Musarrif dan yang lain sebagainya, dan juga diambil oleh sebagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i ya, yang disampaikan oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab At-Tahdzib. Juga di dalam mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik dengan kitab Al-Mudawwanatul Kubra atau Syarh Mukhtasar Al-Khalil dan yang lain sebagainya. Nah, ada di situ dikatakan qala Malik as-sajda fi in kuntum iyyahu ta'budun.
Dan Imam Malik mengatakan sami'tu Laits bin Sa'ad yaquluhu. Aku mendengarkan dari Laits bin Sa'ad ia mengatakan hal tersebut. Wa amma qaulu Abil Hasan Ali bin Sa'id al-Abdari min ashabina fi kitabihil kifayah fi ikhtilafil fuqaha. Adapun pendapat dari Abul Hasan Ali bin Sa'id al-Abdari, itu dari ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam kitabnya Al-Kifayah fi ikhtilafil fuqaha. Kitab Al-Kifayah fi ikhtilafi al-fuqaha. Indana, yaitu dalam mazhab kita Imam Syafi'i, anna sajdatan namal inda qauli ta'ala wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Menurut pendapat kami bahwa sujud dalam surat An-Naml itu ketika apa? Ketika membaca wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Qala wa hadza madhhabu aktsaril fuqaha, dan ini pendapat paling banyaknya pakar fikih. Tapi di pertemuan yang lalu sujudnya di dalam surat An-Naml itu setelah Rabbul Arsyil Azim. Setelah Rabbul Arsyil Azim sujudnya. Tapi di sini dikatakan pendapat banyak daripada pakar fikih sujudnya itu setelah wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Adapun Imam Malik sama dengan yang dicatatkan di sini, Rabbul Arsyil Azim. Rabbul Arsyil Azim. Fahadha alladhina qalahu an madhhabina wa madhhabi aktsaril fuqaha ghairu ma'ruf wala maqbul. Dan ini yang kami nakal dari madhab kita dan madhab paling banyaknya fuqaha tidak dikenal wala maqbul dan tidak diterima. Bal ghalatun zahirun, akan tetapi itu sangat salah. Wa hadhihi kutubu ashabina musarrihatun bi anna inda qauli ta'ala Rabbul Arsyil Azim. Jadi pendapat sujudnya Naml itu di ya'lamuna wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun itu pendapat tidak dikenal dan tidak diterima. Yang jelas dikatakan di sini sebagaimana di dalam kitab-kitabnya para ulama kita menyebutkan bahwa sujud di dalam surat An-Naml itu ketika membaca Rabbul Arsyil Azim. Ini mengenai perbedaan sujud di surat Hamim As-Sajdah atau Fussilat, dan juga yang ada pendapat perbedaan tapi ditegaskan oleh Imam Nawawi di sini tidak dikenal pendapat itu dan tidak diterima. Bahkan itu salah kata Imam Nawawi. Yang benar yang ada pada kitab para ulama kita yaitu ketika Rabbul Arsyil Azim. Wallahu a'lam. Nah, nanti kita akan bahas tentang syarat-syarat sahnya sujud tilawah. Syarat-syaratnya sah sujud tilawah itu bagaimana? Nah, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam.